Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlia Lestari. Dan saya Nisrina Isma Lailatul Hikmah. Kami dari Prodi BKPI akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Madrasah Zaman Keemasan Islam dan Pendidikan tinggi dalam Islam. berikut pembahasannya. Baik, di sini saya Siti Nurlia Lestari akan mempresentasikan sejarah madrasah zaman keemasan Islam dan pendidikan tinggi dalam Islam. Sejarah madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berkembang dari masjid, kemudian han masjid, selanjutnya timbullah madrasah. Dengan banyaknya pelajar-pelajar yang ingin menuntut ilmu, membuat masjid tidak muat lagi, dan kebanyakan dari mereka dari luar kota, sehingga menuntut pembangunan pemondokan semacam asrama di samping masjid. Mereka yang datang dari jauh dan tidak punya cukup uang untuk menyewa penginapan diberi izin tinggal di komplek tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, dibangunlah han sehingga berubahlah bentuk masjid menjadi masjid han. Tahap berikutnya adalah perkembangan dari masjid han menjadi madrasah. Madrasah yang ada pada zaman kejayaan pendidikan Islam adalah yang pertama, ada Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah di Baghdad didirikan pada masa Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Kemudian diteruskan dan diperbesar oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada Baitul Hikmah bukan saja diajarkan ilmu-ilmu agama Islam, bahkan juga ilmu-ilmu umum seperti ilmu alam, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Baitul Hikmah mempunyai perpustakaan yang sangat besar. Khalifah Harun ar-Rasyid mengumpulkan dalam perpustakaan itu yaitu kitab-kitab ilmu Islam, kitab-kitab ilmu kedokteran, dan ilmu falak yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Yang kedua ada Madrasah Darul Ilmi di Kairo. Madrasah ini didirikan oleh Al-Hakim Bi'amrillah Al-Fatimi pada tahun 395 atau 1004 Masehi. Darul Ilmi adalah perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu-ilmu filsafat. Di samping itu, ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra juga diajarkan di situ. Darul Ilmi di Kairo lebih beruntung dari Baitul Hikmah di Baghdad karena pada Darul Ilmi ada ahli sejarah yang bernama Al-Makrizi yang mengarang sejarah Mesir, sedangkan Baitul Hikmah tidak ada sejarahnya. Darul Ilmi mempunyai perpustakaan besar berisi macam-macam ilmu pengetahuan dan kesastraan. Baik, selanjutnya saya Nisrina Isma Lailatul Hikmah akan melanjutkan tadi dari Mbak Siti Nurlia. Yang selanjutnya adalah Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk. Beliau adalah Perdana Menteri di masa Sultan Alp Arslan dan Malik Shah pada masa kekuasaan Bani Saljuk di Baghdad. Di Baghdad, beliau mendirikan Madrasah Nizamiyah yang diambil dari nama sendiri pada bulan Zulhijjah tahun 457 Hijriah. Nizam al-Mulk tidak hanya mendirikan satu madrasah Nizamiyah saja, tetapi juga di berbagai daerah yang berbeda di bawah kekuasaan Bani Saljuk. Beliau mendirikan madrasah besar di Balkh, Nisapur, Herat, Isfahan, Basrah, Mer, Amul, dan Mosul. Pada Madrasah Nizamul Mulk di Baghdad inilah Al-Ghazali menjadi guru besar. Madrasah ini dapat disamakan dengan fakultas-fakultas masa sekarang yang mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum. Yang selanjutnya adalah Madrasah Al-Muntasiriyah. Madrasah Al-Muntasiriyah dibangun oleh Khalifah Al-Muntasir di Baghdad. Madrasah ini sangat indah. Tenaga dan harta yang dipergunakan untuk mendirikan madrasah ini membayangkan betapa sangat besar penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Di dalamnya terdapat tempat khusus bagi setiap mazhab. Selanjutnya yaitu sarjana-sarjana pendidikan Islam. Pada masa kejayaan pendidikan Islam, terdapat sarjana-sarjana yang mencurahkan tenaga dan seluruh perhatiannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Nah, sarjana-sarjana pendidikan Islam itu ada bidang-bidangnya. Dan di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu bidang fikih.
Bidang fikih. Pada masa kejayaan, ilmu fikih telah sampai kepada ilmu yang berdiri sendiri dan mampu memecahkan masalah pelik dalam kehidupan manusia. Imam-imam mazhab hukum yang empat. Berarti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Selanjutnya, bidang teologi. Aliran-aliran teologi atau bidang filsafat ketuhanan berkembang pada masa ini, seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Nah, selanjutnya bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dikenal nama Al-Razi dan Ibnu Sina. Al-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles, sedangkan Ibnu Sina, seorang ahli filsafat, berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di sisi cuman tadi ada 3 bidang itu, ada bidang lain juga, termasuknya bidang ilmu bumi dan ilmu falak. Selanjutnya ada bidang sejarah, bidang optika, bidang kimia, dan bidang matematika. Nah, kalau bidang matematika itu kita udah nggak asing lagi, tokohnya yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, beliau itu yang menemukan ilmu aljabar itu tadi. Kalau di bidang kimia, tokohnya bernama Jabir bin Hayyan. Kalau di filsafat lebih banyak lagi, karena kalau kita mempelajari filsafat kan ilmu filsafat kan nggak nentu gitu, tapi ada banyak tokoh yang mengemukakan di situ. Di antara lain ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Baik, di sini dari materi sejarah ini ada cuplikan sedikit motivasi dari Muhammad Anies Mata, yaitu membaca sejarah adalah cara menemukan harapan. Harapanlah yang membuat kita rela dan berani melakukan kebajikan-kebajikan hari ini, walaupun buah kebajikan itu akan dipetik oleh mereka yang baru akan lahir di esok hari. Sekian dari saya, Isma, dan saya Lia. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.